Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, ini sebenarnya adalah lanjutan dari video yang lalu gitu loh. Jadi ini nanti akan saya review. Kemarin kan sudah saya tunjukkan dua buah pusaka pengiring, tapi karena durasinya terlalu panjang gitu, saya nggak ingin Anda bosan. Akhirnya terus saya cut. Akhirnya ini adalah sambungannya. Nah, ini sekaligus nanti akan saya tambahilah ada tiga, jadi ini nanti yang akan saya review adalah 5 buah pusaka. Nah, sebelum saya tunjukkan kepada Anda seperti apa wujud dari pusakanya, di sini saya ingin bercerita sedikit bahwasanya gini. Beberapa hari ini, beberapa belakangan ini sobat di saya gitu loh. Beberapa dari pemahar di Galeri Bumi Mojopahit itu menginginkan pusaka yang dia mahari dia sendiri biar tahu gitu loh, entah itu namanya, nama dari dapurnya, terus pamornya dan juga filosofinya. Nah, kebanyakan di sini sobat, beliau pengen filosofi, jadi biar tahu gitu loh, dengan pusakanya itu dia lebih kenal. Jadi memang harapan saya memang seperti itu sobat. Jadi Anda tidak hanya kenal dari sisi dapur dan juga pamornya saja, tetapi juga lebih dalam lagi, yaitu mengenal dari sisi filosofinya. Nah, ini diminta oleh beberapa dari pemahar koleksi-koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Jadi beberapa hari terakhir ini saya mendapatkan seperti itu. Jadi Mas, tolong karena saya sudah memaharinya untuk dituliskan filosofi dan juga tuah dari pusakanya. Jadi seperti itu. Siap kalau saya gitu saja. Siap karena saya pun juga pingin bahwasanya pusaka ini adalah sebagai sebuah ajaran luhur sebenarnya. Kalau kita tahu, kalau kita cuma menginginkan dari sisi kodam-kodamannya gitu, maka kita tidak akan tahu seluk-beluk yang lebih dalam dari sebuah pusaka yang kita pegang. Karena apa? Karena tujuan kita hanya kodam-kodaman ya, cuma di situ saja. Nah, harapannya sebenarnya kalau yang saya tangkap dari dunia tosan aji adalah para leluhur kita zaman dahulu itu tidak serta-merta hanya di tuahnya saja, tetapi kita pun juga harus bisa mengambil dari intisari ajaran kehidupan, filosofi filsafat kehidupan yang diajarkan, yang dituangkan oleh leluhur kita pada sebuah tosan aji. Harapan saya itu juga seperti itu sobat. Jadi meskipun katakanlah memang pusaka itu memang dia punya daya esoteri atau daya tuahnya, tetapi dia pun juga punya sebuah filosofi dari ajaran-ajaran kehidupan dari para leluhur kita dahulu. Seperti itu. Oke, kita akan melihat seperti apa wujud dari dua buah pusakanya. Tapi gini, saya ingin mereview dulu, saya ingin menunjukkan kepada Anda dari salah satu dari pusaka yang mana dapur ini adalah dapur favorit sobat, yaitu dapur Kebulajar atau Mahesolajar. Mungkin di antara sobat, Mas itu kan dapur biasa. Ya, ini memang biasa. Tetapi nggak tahu kenapa dalam pemaharan saya di galeri saya, dapur Kebulajar, Tilam Upih dan juga Jalak Sangu Tumpeng itu dia menempati kayak ranking teratas gitu loh, para pencari dari pemahar-pemahar. Nah, ini adalah pusaka berdapur Kebulajar. Saya tunjukkan gini saja, langsung tak tunjukkan kepada Anda biar tidak terlalu lama durasi dari videonya. Itu saja mungkin ya, akan saya balik untuk kameranya kalau gitu. Baik sobat, ini adalah 5 buah pusaka. Nah, 5 buah pusaka ini beberapa di antaranya kemarin ini dilihat oleh tamu saya. Jadi saya kemarin itu mendapatkan tamu dari Surabaya. Nah, 2 di antaranya ini kemarin sudah dilihat oleh tamu saya. Ini masih belum dimasukkan, masih belum saya masukkan ke etalase. Dah tak review saja ini sebagai pusaka tambahan daripada cuma mereview dari 2 buah pusaka itu saja. Ini saya tambahi ada 3. Nah, kita akan melihat seperti apa wujud dari dapur Kebulajarnya. Kemarin sebenarnya ada yang menanyakan, Mas, saya sedang mencari gitu keris dengan dapur Kebulajar. Tak tunjukkan pusaka ini. Ini pusakanya meskipun dia sederhana, tapi kayaknya loh ya, kalau menurut saya ini adalah pusaka bagus. Apalagi untuk di warangkanya ini. Nah, ini warangkanya untuk di motifnya pun juga ini motif bagus. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah dapurnya Kebulajar atau Mahesolajar. Kalau Anda melihat sobat, untuk dibilah dari pusakanya ini masih tergolong utuh. Dan pusaka ini kalau menurut saya mempunyai 2 pamor, yaitu pamor yang bagian atas
dia pamornya pamor Wasputa, sedangkan di bagian bawah dia pamornya adalah Putri Kinurung. Nah, coba Anda amati, mungkin di antara sobat saat ini ada yang sedang mencari pusaka dengan dapur kebulajar, dan tenang saja, untuk di pusaka ini dia masih tergolong utuh sobat untuk dibilah pusakanya. Dan untuk di pamornya pun juga demikian, jadi juga terlihat utuh juga. Nah, coba Anda amati biar lebih enak gitu loh. Biar tidak ada dusta di antara kita. Nah, pusakanya insya Allah adalah pusaka bagus yang layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Ini adalah pusaka yang pertama di episode kita kali ini yang saya tawarkan kepada Anda dengan dapur kebulajar, dengan pamor Wasputa dan juga pamor Putri Kinurung. Nah, ini mantap ini pusakanya. Oke, kita akan lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka yang kedua, ini kalau Anda melihat sobat, warangkanya besar, karena memang untuk di pusakanya pun juga dia besar. Warangkanya Gayaman Solo, kayunya ini adalah kayu Telesium nginden dan dia gandar iras. Memakai pendok blewah, estimasi bahannya ini tembaga. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini sobat. Nah, ini memang kerisnya besar sobat, jadi kerisnya dewo. Gede dewo. Nah, pamornya adalah pamor Bonang Sarenteng. Untuk di dapurnya sendiri ini masuk di dapur Jalak Tilam Sari. Pusakanya dia lebar, besar, panjang dan juga tebal. Nah, tantingannya mantap ini. Nah, ini tantingannya mantap. Pusakanya bagus. Ini kemarin juga dilihat sama tamu saya yang dari Surabaya. Nah, ini mantap ini. Ini sangat apa ya? Kalau menurut saya ini rekomendasi banget. Saya punya itu satu buah pusaka dengan pamor ini, pamor Bonang Sarenteng. Itu juga masuk dari ini pusaka koleksi pribadi saya. Nah, karena saya punya 3 kalau nggak salah, yang 2 saya markan, yang 1 tak koleksi sendiri. Itu seperti itu. Ini untuk di warangkanya tidak saya pakai, warangka aslinya tidak saya pakai. Warangka aslinya itu ada lafadznya Allah, terus Muhammad gitu sama apa gitu loh, Asmaul Husna. Tapi tidak saya pakai karena tidak masuk kalau untuk saya. Karena apa ya, warangkanya itu lawas gitu, saya nggak suka gitu loh. Karena terus tak pesankan khusus. Ini saya pesankan warangka baru. Kayunya kayu Telesium nginden dan gandar iras, untuk sebuah pusaka yang layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, ini seperti ini. Pamornya pamor Bonang Sarenteng, dan untuk di dapurnya adalah dapur Jalak Tilam Sari. Nah, oke, ini adalah pusaka yang kedua sobat. Pusaka yang kedua. Nah, kita melihat untuk di pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga ini adalah dapurnya dapur Sangkelat. Beberapa waktu yang lalu banyak sekali yang menanyakan tentang dapur Sangkelat itu. Mas, Sangkelat itu pasarannya berapa? Setiap pusaka itu berbeda-beda Pak ya. Mungkin di antara sobat yang masih pemula juga apa ya, ini sebagai sebuah informasi bahwanya pusaka itu tidak ada patokan maharnya. Jadi tergantung dari penjual dan juga pembelinya. Gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk di pusaka yang ini, dia warangkanya adalah warangka gawannya sobat. Jadi ini warangka gawannya dan juga semuanya ini masih gawannya, seingat saya. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini sobat. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa kalau menurut saya, karena dia punya pamor yang istimewa juga. Ini adalah pamornya pamor Blarak Sineret. Nah, ini seperti ini. Ini kalau Anda melihat sobat, untuk di tatanan dari pamornya, dia sangat rapi sekali. Tatanan dari pamornya dia rapi banget seperti ini. Keren ini untuk di pusakanya. Nah, ini adalah pusaka yang kalau menurut saya pusaka istimewa lah. Karena dia memiliki pamor yang istimewa juga. Ini dapurnya adalah dapur Sangklat dengan pamor Blarak Sineret. Dan ini adalah untuk di warangkanya, ini adalah warangka gawannya. Begitupun juga dengan mendak selutnya ini. Ini saya dapatkan memang seperti ini. Nah, ini dulu saya dapatkan dari teman mana itu ya. Ini saya jadi teringat, dulu juga saya mendapatkan dari beliau itu keris Panji Paniwen
Kinatah Kamarogan. Itu juga satu orang dengan pusaka ini sobat. Nah ini adalah pusaka yang istimewa. Ini kalau diwarangi ulang kayaknya bagus ini, tapi kayaknya masih belum ini ya, belum perlu untuk diwarangi. Coba Anda amati ini sobat, untuk di pusakanya, tatanan dari pamornya sungguh luar biasa banget ini. Jadi rapi banget ini untuk di tatanan dari pamor pusakanya. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga sobat. Nah coba kita akan melihat pusaka, dua pusaka lagi. Nah ini kalau nggak salah untuk di warangkanya kayu apa ini, kayak cendana Jawa mungkin ya, cendana Jawa ngepang. Dia memakai pendok bunton, kesannya meriah ya ini, pendok bunton kemalu merah. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Saya teringat dulu itu saya ada kalau nggak salah 5 keris atau 5 pusaka yang saya buatkan warangka kayak gini sobat. Jadi dari kayu sama, kayu cendana Jawa, dan dari satu tukang. Cuma untuk yang 2 pusaka lagi sudah termahar. Nah tinggal 3 ini kalau nggak salah yang warangkanya kembar kayak gini. Nah ini adalah pusaka dengan dapur brojol. Dapur brojol pamornya adalah pamor ini pamornya adalah pamor udan mas. Nah, ini saya dapatkan dari tukang warangkanya. Jadi tukang warangkanya itu juga dia nyambi ini sobat, jualan keris. Tak lihat loh kok kayak bagus gitu. Akhirnya terus saya mahari. Nah ini waktu itu dalam keadaan masih kotor, jadi tertutup karat. Nah ini setelah diwarangi jadinya seperti ini. Monggo mungkin diantara sobat ada yang sedang mencari keris dengan pamor udan mas, ini mungkin bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Tenang saja untuk di maharnya, ini insya Allah terjangkau untuk di pusaka dapur brojol berpamor udan mas ini. Nah ini adalah pusaka yang keempat di episode kita kali ini. Kita akan melihat untuk di pusaka yang terakhir sobat. Nah pusaka yang terakhir ini sebenarnya kemarin itu ada yang menanyakan gitu loh, mas, keris sabuk tamparnya apakah masih ada? Ya ada pak gitu. Nah terus kirim foto dan tidak ada kabar. Berarti belum jodohnya gitu, berarti belum jodohnya. Nah mudah-mudahan setelah saya review ini nanti bisa ketemu jodohnya. Harapan saya seperti itu, karena untuk di pusakanya tenang saja, ini adalah pusaka bagus ini sobat. Dan pusaka dapur sabuk tampar itu adalah salah satu dari jenis pusaka yang agak langka keberadaannya di dunia Tosan Aji. Jadi mendapatkannya itu dia susah-susah gampang, karena memang itu peredarannya atau apa ya, stoknya di dunia Tosan Aji itu kayaknya dia agak-agak susah gitu, agak langka memang. Apalagi dia untuk di warangkanya sudah nyandang bagus seperti ini. Ini warangka baru, jadi warangka yang aslinya tidak saya pakai karena memang tidak tidak layak gitu loh. Nah ini saya pesankan warangka baru. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah pusaka dengan dapur sabuk tampar sobat. Nah, dia ada 2 pamor, jadi dibilangnya dia mempunyai 2 pamor. Saya dulu tuh juga pernah punya kalau nggak salah 2 kali dapurnya sabuk tampar seperti ini. Pamornya pun juga sama kayak gini, jadi bulat-bulat kayak gini. Lalu bagian bawahnya dia pamor kalau ini terlihatnya adalah pamor batu lapak. Ada juga yang pamor kol buntet. Nah kalau untuk yang ini adalah pamornya pamor batu lapak ini sobat. Jadi dia setengah lingkaran. Nah seperti ini. Kalau untuk di bagian atas ini masuknya kira-kira apa? Apakah melati tumpuk ataukah bendo segudo? Nah tetapi sobat, yang pasti gitu, yang pasti ini adalah pusaka bagus. Pusaka ini insya Allah sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi Anda ini sobat. Coba kita amati bersama untuk di pamornya. Nah pamornya bulat-bulat seperti ini, mulai dari atas sampai ke bagian sor-soran. Nah di sor-sorannya langsung disambung dengan pamor batu lapak. Nah ini seperti ini. Ini looknya berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looknya 9 dengan sogokan 1. Nah ini adalah dapurnya, dapur sabuk tampar. Insya Allah ini sangat rekomendasi banget untuk di pusaka ini kalau menurut saya loh ya. Monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat
dengan beberapa pusaka yang saya tawarkan di episode kita kali ini. Silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Dari saya mungkin untuk di video ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya tidak akan bosan untuk selalu mengingatkan Anda dan juga mengajak Anda untuk selalu mengenal, merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.